Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Monila Tual dengan NIM 2101002, jurusan Keguruan dan Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang fisiologi perkembangan anak SD. Perkembangan fisik dan fisikomotorik peserta didik. A. Definisi perkembangan emosi dan sosial. Peserta didik. Emosi adalah perasaan yang ada dalam diri individu. Emosi dapat berupa perasaan senang atau tidak senang, perasaan atau buruk. Menurut Seorjoyo 2000, emosi merupakan dasar dari perkembangan kepribadian dan sosial. Dan emosi itu penting karena peserta didik memiliki kebutuhan untuk satu, mempertahankan diri. Emosi akan mengingatkan peserta didik jika ada kebutuhan alamiah yang tidak terpenuhi. 2. Membuat keputusan. Bayi menangis karena lapar dan baru berhenti setelah diberi ASI. Hal ini terjadi karena bayi bisa merasakan dan menginginkan ASI. Menurut Papalia 2011, Fondasi Perkembangan Psikososial mencakup emosi, pengalaman awal anak bersama dengan orang tua. Anak memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Kebutuhan sebagai manusia sosial telah aktif dikembangkan anak sejak lahir 6 bulan. Anak telah mengenal ibu dan anggota keluarga yang sering berinteraksi dengannya. Pada tahapan anak, ini anak mulai membedakan sinyal-sinyal ekspresi sosial dari lingkungannya seperti mengartikan senyum, marah, teriakan, kasih sayang, dan sebagainya. Sikap anak utamanya dalam kemampuan sosial dan emosi ini akan bersesuaian dengan pengalaman yang diperoleh dari interaksi mereka dengan orang lain. Sering dengan bertambahnya usia anak, mengembangkan kebutuhan dan hubungan sosial yang semakin kompleks dengan lingkungan. Ada fungsi atau peran yang beragam dari emosi terhadap perkembangan anak. Fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Di sini ada 5 fungsi, tapi saya hanya menyebutkan 2 saja. 1. Merupakan bentuk komunikasi ASI. Emosi sebagai bentuk komunikasi menjadikan anak dapat menyatakan segala kebutuhan dan perasaannya terhadap orang lain. 2. Emosi berperan dalam mempengaruhi kepribadian dan penyelesaian diri anak dengan lingkungan sosialnya. Berikut adalah beberapa contoh, tapi di sini saya akan menyebutkan salah satunya. A. Tingkah laku emosi anak yang ditampilkan merupakan sumber penilaian lingkungan terhadap dirinya. Sebagai contoh, seorang anak mengekspresikan tindakan nyamanan dengan menangis. Lingkungan sosialnya akan menilai dia sebagai anak cengeng. Jadi perkembangan sosial peserta didik adalah tingkatan jalinan interaksi anak orang lain mulai dari orang tua, saudara, teman, bermain hingga masyarakat secara luas. Sedangkan perkembangan emosional adalah luapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian dapat dipahami bahwa perkembangan sosial emosional tidak dapat dipisahkan. B. Karakteristik perkembangan sosial emosi dan kaitnya dengan aspek fisik dan mental lainnya. Emosi juga mempengaruhi kegiatan mental seperti konsentrasi, pengingatan, penalaran. Mungkin anak menghasilkan prestasi dan kemampuan intelektualnya apabila emosinya terganggu secara psikologis. Efek dari tekanan emosi dan berpengaruh pada sikap, minat, dan dampak psikologis lainnya. Berdasarkan pada paparan di tes penting untuk orang dewasa lain yang ada di sekitar anak usia dini mengetahui bahwa kondisi emosi mereka dapat diketahui dari perilaku yang dimunculkan anak. C. Faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial peserta didik. Eriskon menyebut setiap tahapan tersebut sebagai
krisis atau konflik yang mempunyai sifat sosial psikologis yang sangat berarti bagi kelangsungan perkembangan di masa depan. Adapun tahapan perkembangan sebagai berikut. 1. Pengaruh keadaan individu sendiri. Keadaan diri individu sendiri, usia, keadaan fisik, inteligensi, peran seks dapat mempengaruhi perkembangan individu. Hal yang cukup menonjol saat anak mengalami gangguan atau cacat tubuh, maka akan sangat mempengaruhi perkembangan emosi peserta didik. Selain itu, faktor dalam diri yang lain berupa yang mempengaruhi emosi anak, yaitu peran kematangan dan kematangan belajar. Pertama, peran kematangan perkembangan kakencer. B. Karena peran belajar dari segi perkembangan, anak harus siap belajar sebelum tiba saatnya masa belajar. Sebagai contoh, bayi yang baru lahir tidak mampu mengekspresikan kemarahan kecuali dengan menangis. Ada 5 jenis kegiatan belajar turut menunjang pola perkembangan emosi anak, yaitu 1. Belajar secara coba dan ralat. 2. Belajar dengan cara meniru. 3. Belajar dengan cara mempersamakan diri. 4. Belajar melalui pelatihan training atau belajar di bawah bimbingan dan pengawasan terbatas. Pada aspek reaksi, 2. Konflik-konflik dalam proses perkembangan. Dalam menjalani fase perkembangan, tiap anak harus melalui berbagai macam konflik perkembangan. Jika peserta didik tersebut tidak mampu menjalani, maka mempengaruhi perkembangan emosinya. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan perkembangan emosi anak sebagai berikut. Kesadaran kognitifnya yang telah meningkat, kemungkinan terhadap berbagai lingkungan, tahapan dari tahap semua. D. Implikasi perkembangan emosi dan sosial dalam pembelajaran. Emosi selalu berhubungan dengan perasaan. Setiap peserta didik memiliki emosi yang beragam. Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan orang dewasa sekitar untuk mengembangkan emosi peserta didik, yaitu guru dan orang tua harus terampil dalam mengamati atau mengobservasi sebagai karakter emosi dan perilaku sosial anak, terutama yang diekspresikan melalui tampilan fisik, mental, dan psikologis. Guru dan orang tua harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam merekam, mencatat, dan membuat prediksi-prediksi tentang perbuatan apa yang akan menyertai peserta didik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang fisiologi perkembangan anak SD. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi.